di zaman sekarang ya, terutama modern itu kesempatan ataupun tawaran untuk investasi itu banyak sekali. Baik yang ada di Indonesia pun dari luar negeri, kadang-kadang suka masuk juga ke kita tawarannya ya. Bisa tiba-tiba kita kalau lagi scrolling gitu ya, tadi sambil nunggu check out itu tiba-tiba pop up ada aja tuh iklan dan sebagainya gitu ya. Nah untuk itu saya menyarankan, ini adalah rule of thumb-nya di kita untuk OJK ya, menyarankan kepada investor dan calon investor, pemodal mau dari segala tahapan usia. Yang pertama itu harus kenali dulu kebutuhannya masing-masing sendiri. Jadi kayak kalau orang bilang KYC, know your customer, know your institution atau apapun, yang pertama itu harus kenali dulu diri sendiri. Kebutuhannya tuh apa sih? Tujuannya untuk investasi itu apa? Jika sudah sudah diputuskan tuh, saya pengen yang segera jangka pendek misalnya, atau saya pengen jangka panjang untuk kebutuhan tertentu misalnya ya, baru kita cari yang cocok atau yang sesuai dengan tujuan investasi kita. Setelah itu sebelum memilih, itu kita harus juga sangat memahami produk yang akan kita pilih. Jadi karakteristik dari produk itu harus dikenali. Jadi kalau belum kenal atau belum paham sepenuhnya, hubungi yang menawarkan atau perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa untuk menjadi, kadang-kadang ada perantara ya, kalau untuk saham kan nggak bisa langsung beli lah ya, harus lewat perusahaan efek. Nah, kontak perusahaan-perusahaan efek atau perusahaan yang memang memberikan servis untuk memberi advice. Resikonya seperti apa, kemudian return-nya yang paling utama biasanya ya, return-nya itu seberapa besar gitu. Nah, dalam jangka pendek seperti apa, jangka panjang seperti apa. Kemudian disiplin. Sedikit demi sedikit gitu. Kalau baru mulai ya memang jangan terlalu tadi ada FOMO gitu ya, terus terlalu semangat gitu ya, langsung banyak. Saya punya uang misalnya 1 juta, semuanya saya beliin gitu ya, pilihan investasinya, produknya. Jadi ini kalau bisa ditahan dulu semangatnya, jadi kita bertahap sedikit demi sedikit kita lakukan investasinya. Yang di cloning jadi hampir mirip tampilannya, kemudian berita isinya gitu ya, hampir serupa tapi nomor teleponnya agak berbeda. Kemudian alamat emailnya juga agak berbeda. Nah ini juga berhati-hati. Biasanya mirip-mirip tuh, mirip-mirip sekali. Kalau email OJK resmi itu kan nama, kemudian @ojk.go.id. Ini kadang-kadang dibedain dikit gitu, plesetin sedikit, misalnya OJK-nya bukan go tapi co gitu .id. Nah kalau keburu-buru misalnya itu memang suka slip gitu. Acara ini dipersembahkan oleh